Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Fikri Atir. Kali ini saya akan menjelaskan kurang lebihnya tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Mandalika NTB. Nah, mungkin langsung saja ada beberapa poin yang akan saya jelaskan. Nah, yang pertama itu analisis prinsip HAM universal. Kasus penggusuran paksa di kawasan Mandalika NTB merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM yang cukup serius di Indonesia. Kasus ini terjadi seiring dengan pembangunan proyek kawasan ekonomi khusus atau KEK Mandalika yang dikelola langsung oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC dan didukung penuh oleh pemerintah pusat dalam rangka mendorong sektor pariwisata internasional termasuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Namun, di balik euforia pembangunan nasional, terdapat kisah pilu masyarakat lokal, terutama warga desa Kuta Pujut, Lombok Tengah yang menjadi korban penggusuran paksa, kehilangan tanah, rumah, serta sumber mata pencaharian mereka. Secara prinsip, tindakan tersebut melanggar nilai-nilai fundamental HAM sebagaimana tercantum dalam Universal Declaration of Human Rights atau UDHR tahun 1948. Pertama, pasal 3 UDHR menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi. Penggusuran yang dilakukan secara paksa disertai intimidasi dan kekerasan aparat telah menimbulkan ketakutan, penderitaan psikologis, dan hilangnya rasa aman bagi warga. Nah, yang kedua ada pasal 17 UDHR menyebutkan bahwa setiap orang berhak memiliki harta benda baik sendiri maupun bersama orang lain dan tidak seorang pun boleh dirampas hak miliknya secara sewenang-wenang. Dalam konteks Mandalika, banyak warga kehilangan tanah warisan leluhurnya tanpa proses hukum yang adil dan yang jelas serta kompensasi yang layak. Nah, yang ketiga ada pasal 25 UDHR menjamin hak atas standar hidup yang layak, termasuk hak atas tempat tinggal yang aman, serta setelah digusur, sebagian besar warga tidak mendapatkan tempat tinggal pengganti dan harus hidup dalam kondisi yang kurang layak atau menderita. Selanjutnya ada poin selanjutnya yaitu perspektif HAM dalam Islam. Perspektif HAM dalam Islam, dalam perspektif Islam, setiap tindakan yang menyebabkan penderitaan, ketidakadilan, dan perampasan hak tanpa dasar syar'i merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip maqasid syariah. Islam menempatkan hak-hak asasi manusia dalam kehidupan yang tinggi melalui prinsip perlindungan terhadap 5 unsur pokok kehidupan, yaitu yang pertama menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Kasus penggusuran paksa di Mandalika jelas melanggar setidaknya 2 diantaranya, yaitu menjaga jiwa dan menjaga harta. Warga yang digusur kehilangan tempat tinggal dan sumber ekonomi, sehingga membahayakan kelangsungan hidup mereka. Selain itu, tindakan kekerasan dan intimidasi dalam proses penggusuran merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat manusia. Nah, di dalam Al-Quran saja secara tegas melarang perampasan harta secara tidak adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu analisis aturan hukum yang dilanggar. Secara yuridis,
Penggusuran paksa di Mandalika bertentangan dengan sejumlah aturan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Pertama, UUD 1945 pasal 28 ayat 1 menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Penggusuran yang dilakukan tanpa solusi pemukiman layak jelas melanggar ketentuan konstitusional tersebut. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, khususnya pasal 36 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak memiliki dan mempertahankan hak miliknya. Sementara pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Yang ketiga, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005. Pada pasal 11 mengatur hak setiap orang untuk memiliki standar hidup yang layak, termasuk perumahan yang memadai. Yang keempat, Peraturan PBB tentang penggusuran paksa menetapkan bahwa penggusuran hanya dapat dilakukan jika telah melalui konsultasi politik yang bebas dan sadar, pemberitahuan resmi kompensasi yang layak, serta relokasi manusiawi. Seluruh syarat ini diabaikan dalam kasus Mandalika yang kita lagi bahas sekarang. Poin yang keempat yaitu faktor penyebab dan dampak. Faktor utama yang melatar belakangi pelanggaran HAM dalam kasus Mandalika ini bersifat multidimensi, mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dari sisi politiknya, proyek Mandalika merupakan bagian dari agenda strategis nasional yang berorientasi pada pencitraan pembangunan dan peningkatan investasi global. Pemerintah daerah dan pusat cenderung memprioritaskan keberhasilan proyek di mata internasional tanpa memperhatikan dampak sosial bagi masyarakat lokal. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama karena kawasan Mandalika diproyeksikan sebagai destinasi wisata internasional dengan potensi besar mendatangkan devisa. Namun, dorongan ekonomi ini mengorbankan hak masyarakat yang menggantungkan hidup pada lahan pertanian dan tanah adat yang telah mereka tempati selama turun-temurun. Faktor sosial budaya juga turut berperan. Masyarakat lokal, khususnya suku Sasak, memiliki sistem kepemilikan tanah adat atau tanah ulayat yang tidak diakui dalam sistem administrasi modern. Ketika proyek dimulai, banyak dari mereka dianggap menempati tanah negara, padahal secara adat mereka adalah pemilik sah wilayah tersebut. Nah, lanjut ke poin yang kelima, yaitu solusi dan refleksi etis. Agar pelanggaran serupa tidak terulang, perlu dirumuskan langkah-langkah komprehensif dan berkeadilan yang melibatkan seluruh pihak. Nah, langkah pertama itu ada restorasi hak korban harus menjadi prioritas. Pemerintah wajib memberikan kompensasi finansial yang layak, menyediakan relokasi dengan fasilitas yang memadai juga, dan menjamin akses pendidikan serta pekerjaan bagi korban yang terdampak. Yang kedua, ada penerapan prinsip transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses pembangunan. Masyarakat lokal harus dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pelaksanaannya melalui mekanisme free, prior, dan informed consent. Nah, yang ketiga, pengawasan independen oleh lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman, dan organisasi masyarakat sipil perlu diperkuat untuk memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam proyek pembangunan. Nah, yang keempat ada reformasi hukum dan kebijakan tanah adat sangat diperlukan agar hak-hak masyarakat adat memiliki perlindungan hukum yang jelas dan kuat. Nah, yang kelima atau yang terakhir, pendidikan HAM dan etika pembangunan berkelanjutan bagi pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum harus digalakkan agar kesadaran terhadap hak-hak warga masyarakat itu meningkat.
Nah, kita masuk lanjut ke kesimpulan. Kasus penggusuran paksa di Mandalika adalah cermin nyata bagaimana ambisi pembangunan dapat berujung pada pelanggaran HAM jika tidak disertai komitmen terhadap keadilan sosial. Penggusuran tersebut melanggar prinsip-prinsip HAM universal, bertentangan dengan ajaran Islam, serta melanggar berbagai aturan hukum HAM dan internasional. Penyelesaiannya menuntut bukan hanya tanggung jawab hukum, tetapi juga kesadaran moral bahwa setiap pembangunan harus berpihak pada manusia, bukan egosentris mereka pribadi. Bukan sebaliknya juga, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan substantif demi menjaga martabat warganya. Setiap kesejahteraan sejati tidak dapat pernah tercapai di atas penderitaan rakyatnya sendiri. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika terjadi salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.